Selamat malam Om. Selamat malam. Nah, sini aku mau wawancara Om nih. Di wawancara buat tugas. Sini aku mau wawancara soal Om dari awal kuliah sampai bisa kerja di industri AI sekarang. Nah, Ya, pertanyaan pertama, sekarang kerjanya apa Om? Atau peran? untuk ini, Hmm, saat ini saya bekerja di sebuah rumah sakit daerah di Jepara. ya. Untuk bagiannya di bagian staf IT. Nah, tugas tugas sebagai staf IT itu terutamanya meliputi untuk maintenance hardware dan jaringan yang apa namanya sebagian besar itu untuk memastikan sistem yang ada di rumah sakit itu berjalan dengan lancar. Bagaimana bisa sampai ke posisi sekarang? Misal dari latar Eh, belakang pendidikan Om. ya, latar belakang pendidikan terakhir itu saya kuliah jurusan Teknik Informatika di Universitas Dianuswantoro Semarang. Hmm. Kita angkatan 2003 ya. 2003. Oh, Terus, eh, terus selama kuliah itu hmm. sambil kerja kecil-kecilan. Kerja apa Om? Istilahnya kalau sekarang itu cari set job Oh, yang kebetulan itu di apa namanya di bidang perakitan komputer itu selaras dengan pelajaran yang saya dapat di kampus seperti tentang jaringan komputer, terus ada pemrograman, ada maintenance komputer, ada database, manajemen sistem, hmm. yang itu menjadi pondasi saya dalam bekerja. Oh. Nah, waktu habis kuliah itu Om udah langsung kerja atau magang dulu atau bahkan kerjanya nggak langsung ke bidang IT. Setelah kuliah itu saya ini masuk di software develop yang ada di Semarang itu namanya CV Luberski. Dia Hmm. eh, di bidang pembuatan software khususnya untuk UMKM, termasuk di koperasi yang membutuhkan laporan keuangan, terus simpan pinjam, penjualan itu yang di CV Luberski. Oh iya. Seperti itu. Uh, Terus yang ketiga, apa yang dipelajari saat kuliah itu berguna buat sekarang? di tahun 2003, 2004, 2005 itu Hmm. masih familiar dengan Visual Basic, Visual Box Pro. Berarti, Kalau yang di kuliah tuh yang awal dapat itu bahasa C. oh iya Mungkin sih. sekarang belum ada bahasa C. Sudah tidak ada, paling tidak kenal itu. Berarti Tapi tools-tools itu yang dasar. lama-lama gitu ya, Om. Ya, itu lama-lama itu. Sama awal-awal PHP, muncul PHP itu, tahun-tahun itu. Oh Kalau iya. sekarang kan wes apa Iya. wes sangat familiar. Iya, PHP. Terus Nah, yang keempat, tips untuk mahasiswa yang ingin kerja di bidang IT. di internet itu kan banyak studi kasus Hmm. itu bisa dipelajari. Jika kurang jelas bisa tanya. Sekarang ada ChatGPT itu jawabannya sangat komplit lah Ya. menurutku untuk saat ini. Terus harus mempunyai kemampuan untuk troubleshooting. Troubleshooting misal komputer mati itu penyebabnya apa itu harus dianalisa satu-satu. Bisa dari power supply-nya, bisa jadi itu karena motherboard atau RAM atau prosesor dan lain sebagainya. Jadi harus menganalisis Ya. lebih dulu sebelum menentukan kerusakan di bagian apa. Hmm. Selain itu,
seperti basis data juga itu sangat dasar, harus bisa itu. Ada kesempatan ikut kursus Ya, atau betul. pelatihan-pelatihan, itu Hmm. juga nanti akan berguna. Kalau mungkin masih kuliah sih enggak terasa, tapi nanti setelah di dunia kerja nanti ilmu itu akan sangat terasa bermanfaat. Pendapat Om tentang aku buat persiapan masuk ke dunia IT itu udah oke atau perlu dikembangin lagi? Ya pasti perlu dikembangin lagi, tapi misal apa yang perlu dikembangin lagi? Kalau pengen masuk ke dunia industri, itu kalau saran saya itu menguasai ini skill tertentu. Kalau mau terjun sebagai programmer ya programmer yang apa namanya yang lebih dalam. Jadi Hmm. spesialis di programmer, entah itu di PHP atau yang lain, Hmm. itu biar jadi spesialis. Kalau ingin di jaringan ya fokus di jaringan, nanti bisa mengolah di mikrotik Hmm. atau mungkin di firewall atau yang lain. Itu sangat penting. Memperbanyak pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan itu kan relasi menjadi luas. Jadi Berarti ketika ada troubleshoot yang tidak bisa diatasi sendiri itu bisa bertanya ke teman yang lain atau komunitas tertentu itu. Dan selain itu, ini yang sering diabaikan oleh programmer yang selama ini saya temukan itu komunikasi. hmm. Komunikasi itu sangat penting Hmm. karena sebagai programmer itu kan kita menerjemahkan keinginan user sebenarnya. Ya, Nah, kebanyakan programmer itu orangnya pendiam karena dia pendiam. kan lebih suka sendiri, Ya, relate, relate. memecahkan masalah sendiri. Nah, itu penting berlatih komunikasi untuk mengerti apa keinginan dari user dan Hmm. kita bisa menerjemahkannya ke bahasa pemrograman yang Hmm. kita kuasai. Itu Ya, penting komunikasi. buat aku sendiri juga masih ada yang banyak harus dikembangin gitu. Terus harus Ya, memperkuat skill tertentu, misal misal eh, mau di bagian back end atau front end, terus mau coding pakai bahasa apa gitu kan ya. nah itu Ya, penting itu. ya, ya udah Om, mungkin cukup segitu ya buat wawancara kali Ya, ini. Terus